Hari ini saya bersama dengan sahabat saya, Pak Hasan. Ya, Selamat siang, Pak Hasan. selamat siang. Nah, Om Hasan ini mungkin banyak yang nggak kenal, tapi seharusnya sudah kenal sih Ya. Om Hasan ini. Om Hasan ini Ketua KNPI Manggarai Barat. Lalu saat ini beliau juga nyalek, saya lihat. Betul. Nyalek dari Ya. Perindo, Partai Perindo. Partai Perindo. Tapi sebelum ini Om Hasan, sebelum kita bicara banyak hal lah, kemarin juga saya podcast dengan Ketua KNPI loh. Ya. Ini KNPI apa lagi Om Hasan punya ini? Ya baik, Pak Iron, Media Sulu Timur ya. Iya, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Iya, ya. Saya akan menyampaikan bahwa terkait yang disampaikan oleh Pak Iron tadi tentang KNP ya. Iya, perlu toh. Jadi terkait dengan gunjang-ganjing situasi nasional ya, Ya, ya. keberadaan KNP hari ini, Iya. bahwa KNP itu cuma satu. Cuma Tidak satu. ada lagi versi KNP-KNP lain. Cuma satu. Oh, sudah Islah ini. Belum Islah, karena memang sekarang KNP itu hanya satu. Tidak ada kedua KNP, cuma satu. Nah, sekarang saya juga mau menyampaikan bahwa per hari ini itu belum ada satupun SK yang dikeluarkan oleh Kumham terkait dengan keberadaan SK KNP. Oke. Artinya masih status quo. Masih status go ya? Untuk hari ini masih cooling down. Calling down semua. Tidak ada, tidak. Jadi kalau ada isu yang beredar dari luar bahwa kami sudah dapat SK, saya katakan hari ini tidak benar. Tidak benar. Tidak Oke. benar. Tapi kita tidak sedang Iya. bahas KNPI Iya, iya, kan, iya, iya. gitu. Nah, kenapa saya ajak Om Hasan untuk ngobrol di sini, ngobrol di Sulu Timur? Karena akhir-akhir ini kan ada yang menarik Om Hasan. Ada dua isu sih yang Iya. menarik, tiga lah. Yang satu bahwa Perda APBD kita ini, perubahan APBD kita ini kabarnya tidak bisa disahkan, Iya. atau tidak bisa diperdakan ya rancangannya ya. Ya. Lalu yang kedua, kenapa tidak bisa disahkan? Karena terlambat asistensi. Lalu yang kedua, ada persoalan capaian PAD kita yang ya menurut saya miris lah, dari 300 miliar lebih yang Ya. ditargetkan, yang dianggarkan, kaget-kaget capaiannya hanya 100 lebih gitu. Nah, lalu berikut ini kan ada soal pajak juga yang kemarin saya diskusikan dengan Bang Asis, Ya. dengan yang dan itu sekelumit masalah. Yang menarik sebenarnya bukan soal itu sebenarnya Ya. yang kita mau bicara. Tapi kemarin Om Hasan ini termasuk orang yang paling getol berbicara soal NJOP kita. Nah, ya kalau coba dihubung-hubungkan, jangan-jangan capaian ini tidak tercapai sampai targetan yang tidak tercapai ini juga dipengaruhi oleh harga NJOP kita yang tinggi gitu loh. Iya, iya. Nah, Iya. gimana itu Om Hasan? Om Hasan ngomong soal NJOP itu gimana sih Iya, iya. sebenarnya NJOP itu? Oke, baik Pak Iron. Nah, Jadi memang kalau bicara masalah NJOP itu KNP paling tahu ini ya. ya ya. Karena KNP yang paling getol mengadvokasi persoalan NJOP Ya. ini kemarin. Hmm. Sehingga dari A sampai Z pasti KNP tahu. Saya ingin menyampaikan bahwa mencermati surat keputusan Bupati nomor 269 itu, yang dimana di situ bahwa ada peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2022 dan juga peraturan Menteri Keuangan 208 tahun 2018. Yang dimana di situ bahwa dasar hukum penilaian tentang penetapan kualifikasi dan besaran nilai objek pajak ini, menurut kami Bupati tidak gunakan dengan baik momentum ini. Ini kopi Om Hasan. Ini kopi iya. Flores ya. Iya. Kafe latte. Oke, Tapi dasarnya makasih. kopi Flores kan? Oh, gitu. Jadi sambil kita bicara Ya. soal produk lokal Ya, kita. produk lokal betul. Oke. Kita menghargai potensi produk lokal yang Produk ada. lokal. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Lanjutkan Om Hasan. Saya lanjutkan. Artinya apa Iron? Bahwa dasar hukum ini tidak digunakan baik oleh Bupati Manggarai Barat Oke. sebagai kajian atau pedoman dasar penilaian tentang besarnya nilai objek pajak ini atau NJOP ini. Sehingga menurut kami KNP ini sangat bertentangan. Oke. Sangat bertentangan. Makanya beberapa bulan itu hari kami konsen lakukan
tahapan-tahapan mulai dari RDP di tingkat bupati dan juga RDP sampai ke ADP, dan juga bahkan kami pernah lakukan aksi demonstrasi terkait dengan keputusan ini. Dan juga kami juga menilai bahwa keputusan dari bupati ini kami cenderung menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya. Kok bisa gitu? Iya. Di mana letak itu? Letaknya bahwa karena dampak dari keputusan dia ini bisa berpengaruh terhadap dampak naiknya NJOP ini yang memberatkan masyarakat. Sehingga karena amanat undang-undang dan juga peraturan Menteri Keuangan 208 tahun 2018 itu bahwa ini ada tahapan atau mekanisme. Sebelum penetapan ini, tahapannya apa? Yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, kajian akademik. Yang ketiga, persetujuan DPRD. Dan tahapan ini tidak dilakukan? Tahapan ini tidak dilakukan. Yang keempat itu ada partisipasi masyarakat. Tetapi nampaknya tahapan ini tidak dilakukan. Jadi saya ibaratkan ini, saya olah-olah bupati ini sedang membangunkan dari tidur, tiba-tiba langsung mengumumkan NJOP naik. Dari mimpi dari mimpi tak, langsung. Artinya tanpa sebuah kajian dan analisa yang mendalam. Komprehensif. Ya, komprehensif. Sehingga ini yang membuat dari teman-teman KNP kemarin getol untuk mengadvokasi ini, karena menurut kajian teman-teman KNP, keputusan yang diambil Bupati Manggarai Barat terkait kenaikan NJOP itu sangat memberatkan masyarakat. Memberatkan masyarakat karena berdampak pada pembayaran BPHTB yang nilainya sangat fantastis. Karena ini menjadi kendala, keluh resah dari masyarakat sekarang terkait dengan apa ini? Pembayaran BPHTB yang tinggi ini. Apa-apa yang sangat dirasakan oleh masyarakat lah sebenarnya dari diri ini? Tolong dijelaskan ke publik dan ke saya juga. Apa konsekuensi langsung dari sini? Simulasinya gimana tuh? Konsekuensi langsung itu tadi. Nah, sekarang yang menjadi hambatan dan keluh kesah masyarakat sekarang kan adalah bahwa hampir dipastikan semenjak ditetapkan keputusan kenaikan NJOP ini, itu daya minat masyarakat untuk menjual tanah terkait dengan hal ini sedikitnya sudah menurun. Karena mereka semakin malas dibenturkan dengan soal masalah tingginya pembayaran BPHTB ini. Karena ini Pak Iron, aturan negara melalui Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional bahwa sebelum terbit sertifikat itu ada sebuah kewajiban oleh pemilik atau pemohon, yaitu membayar apa dulu? BPHTB. Nah, sekarang yang jadi kendala sekarang, bayar BPHTB ini kan ini hitungannya NJOP kali luas tanah. Tanah yang kurang lebih ukuran hanya 15 kali 30, nilai jualnya sedikit, tapi bayar BPHTB-nya sangat tinggi. Pernah nggak ada kejadian, jangan sampai begini, BPHTB lebih tinggi daripada harga tanah. Misalnya kita beli tanah harganya 100 juta, BPHTB-nya 120 juta atau 90 juta deh. Pernah. Itu yang sering terjadi sekarang. Makanya membuat masyarakat sekarang malas untuk menjual tanah. Karena lebih banyak, lebih tinggi harga pajaknya, pembayaran BPHTB-nya, ketimbang nilai harga tanahnya. Tapi kan gini ya Mas Han, kalau kita ngomong soal kenaikan NJOP, itu kan juga berkontribusi untuk pendapatan daerah. Gitu. Jangan sampai pemerintah berpikir meningkatkan pendapatan daerah, satu. Yang kedua, juga menghambat supaya tidak boleh orang jual tanah tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal jual lagi gitu. Mungkin itu cara pemerintah. Memang ini menarik ya. Artinya menurut saya rasa kalau pemerintah punya etiket baik dalam hal untuk melarang masyarakat agar tidak boleh menjual tanah, saya rasa ini bukan cara yang baik, bukan cara yang tepat. Karena orang menjual tanah itu, Pak Iron, menurut saya jangan berasumsi masyarakat menjual tanah itu untuk kepentingan investor. Tapi mereka menjual tanah itu adalah untuk kepentingan pribadi. Sehingga menurut saya kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati ini adalah sebuah kebijakan yang sesat. Sesat pikiran. Karena hal yang paling mendasar adalah menurut saya yang paling penting itu harus ada tahapan sosialisasi dulu. Berapa persen NJOP kita naik? NJOP itu naik itu kan sampai 1000%. Wah, gila ya? Iya, sampai 1000%. Macam dalam Jalan Soekarno-Hatta itu sudah mencapai angka 8 juta per meter segi NJOP-nya. Sedangkan wilayah selatan itu bermain sekitar 600.000. Yang dulunya hanya 25.000 NJOP-nya. Sekarang sudah naik 600.000, Pak. Ini membuat masyarakat sekarang semakin
daya minat untuk menjual semakin apa menurun. Menurun. Karena mereka dibenturkan dengan adanya pembayaran BHTB yang lebih tinggi. Nah, ini juga jadi soal. Oke. Sehingga kemarin teman-teman dari KNP getol memperjuangkan ini, bahkan sampai di DPD DPR, yang kita harap DPRD ini adalah sebagai representasi dari masyarakat, yang bisa memperjuangkan kondisi-kondisi real yang terjadi ini. Namun nampaknya ya DPRD juga sepertinya gagal paham. Gagal paham atau tidak berdaya? Iya, gagal paham. Karena menurut saya Pak Iron, mestinya ini kan adalah bagian dari tugas pengawasannya DPRD. Nah, dalam artian apa? Kenapa ini menjadi sebuah surat keputusan? Kenapa tidak diparipurnakan persetujuan dari DPR untuk diterbitkan sebuah perda? Nah, ini kan langsung surat keputusan. Surat keputusan ini sehingga kemarin kita menilai ini adalah ada sebuah cacat hukum. Keputusan yang diambil oleh Bupati ini. Makanya kita lakukan RDP supaya ada powerful kekuatan politik di DPRD. Kenapa tidak diambil langkah misalkan gugat aja keputusan Bupati itu? Arahnya memang ke sana, karena teman-teman KNP kemarin yang dilakukan itu adalah tahapan non-litigasi dulu. Sebelum melakukan gugatan ke PT TUN. Nah, karena ada masukan dari berbagai kelompok, elemen, tahapan-tahapan ini yang dilakukan bersama, karena memperjuangkan NJOP ini dulu Pak Iron, bukan hanya teman-teman dari KNP juga, dari Ormas juga, bahkan dari tokoh agama, sama-sama terlibat dulu. Tokoh agama terlibat dari elemen masyarakat, dan juga bersama KNP sebagai wadah kepemudaan. Memperjuangkan ini. Tapi pakai nama atas nama KNP. KNP kan membawahi banyak organisasi kan? Iya, betul. Wajar saja. Iya. Om Hazan, saya pernah diskusi dengan beberapa orang soal sambil minum. Iyalah, sambil minum. Soal NJOP ini. Ada yang mengatakan gini, ini celetukan di publik. Iya. Kenapa NJOP ini harus naik? Karena kadang ketika NJOP-nya di bawah, dijual tanah ini kan selama ini dijual tidak sesuai dengan harga itu, selalu di atas, selalu di atas NJOP. Lalu kemudian yang dibayar ke negara tidak seberapa, yang untung malah calo itu. Nah, jadi ada yang berpikir baguslah NJOP ini naik supaya pajak negara masuk, calo juga tidak dapat banyak. Betul. Nah, gimana menurut Om Hasan dengan logik itu, Om Hasan? Ya, jadi saya perlu mengklarifikasi ya, menepis itu bahwa supaya jangan terkesan jual tanah itu hanya keuntungan untuk kepentingan calo. Jadi coba kita telusuri di notaris dengan hal itu, karena calo itu tidak serta-merta dia jual tanah itu untuk sebagian besarnya untuk kepentingan dia. Karena semua itu dimuat dalam ada namanya perikatan jual beli di notaris. Soal masalah kalaupun dia misalnya sistem calo itu ada dapat, itu mungkin dari segi jasa. Tapi tidak karena semua itu tertuang dalam namanya PPJB, perikatan jual beli di notaris. Dan harga itu sudah disurvei, tidak melampaui dari batas normal yang sesungguhnya. Dan buktinya di notaris harga pasaran tanah baik di dalam wilayah Kecamatan Komodo maupun di luar Kecamatan Komodo, khususnya kami di wilayah selatan, itu masih harga yang normal. Belum ada sampai harga yang BPTB-nya 5 juta, harga tanahnya 7 juta. Tidak ada, masih di bawah standar. Bahkan di bawah itu. Bahkan di bawah itu. Itu yang terjadi selama ini. Melihat situasi ini dulu, makanya teman-teman KNP getol memperjuangkan bersama DPRD. Lalu masyarakat susah dong buat sertifikat. Pribadinya susah. Untuk pribadi susah, karena mereka mau buat sertifikat akan diperhadapkan dengan biaya yang namanya BPTB. Karena ini yang jadi kendala sekarang oleh masyarakat. Mestinya pemerintah sekarang harus peka melihat ini, supaya daya beli masyarakat, kemudian jual tanahnya juga semakin lancar. Jangan dibenturkan dengan aturan yang membuat mereka itu tidak bisa berdaya. Nah, terus ini ya Mas Han, kalau omong soal warga kesulitan membuat sertifikat, setahu saya kemarin itu kan ada kebijakan keringanan tuh. Satu, yang kedua itu kan bisa tuh pertanian kan punya program Prona atau apa sekarang itu PTSL. Itu kan
banyak ruangnya Om Hasan. Ya, itu betul. Salah satu program dari pertanahan itu kan adalah Prona dan PTSL. Di tempat Om Hasan jarang. Namun nampaknya kalau di wilayah kami, wilayah selatan ya, khusus wilayah selatan, itu sampai sekarang belum ada program Prona dan PTSL itu. Kenapa? Ya, saya juga tidak tahu. Selama beberapa tahun terakhir ini sampai sekarang, wilayah selatan Kecamatan Komodo sampai di Golomuri ke sana itu belum ada program Prona sama PTSL oleh BPN. Saya juga tidak tahu kenapa belum pilih di tempat ini. Sementara wilayah yang lain saya mendengar itu sudah lakukan program itu. Oke. Nah, kalau dalam catatan Om Hasan nih, berapa persen sih penurunan transaksi jual beli tanah kita semenjak PTATB itu naik? Ya, kalau bicara berapa persen penurunan, saya rasa ini melebihi sampai 70%. Turun dia? Iya, turun. Karena sekarang sudah mulai sepi soal masalah Orang jual tanah. Orang jual tanah ini. Tapi pendapatan naik loh dari PTATB itu. Ya, itu tadi. Ya karena naik NJOP ya mungkin. Karena mungkin salah satunya adalah faktor naik apa itu? NJOP itu. Ya. Pajak naik kita. Pajak naik. Om Hasan bayar pajak berapa sekarang? Wah, itu ngeri itu. Jadi ngeri juga ya kita berinvestasi ke tanah di Labuan Bajo. Ngeri juga dan ada nggak dampaknya buat investor? Ada nggak? Kan Om Hasan setahu saya kan punya banyak channel tuh dengan para investor yang dari luar yang bangun hotel atau sekedar mau investasikan uang di Labuan Bajo. Ada nggak celetukan dari mereka yang ngeri juga gua harga tanah Labuan Bajo gitu? Itu hampir pasti saya mendengar langsung curhatan dari mereka ya, teman-teman para investor. Sehingga kenapa sekarang investor mulai sepi untuk berinvestasi di daerah ini? Ya karena salah satu faktornya itu adalah kenaikan pajak itu yang terlalu tinggi itu. Sehingga tidak heran investor sekarang sangat sulit untuk berinvestasi di daerah ini. Karena mereka melihat tingginya NJOP di sini, mendingan mereka berinvestasi ke wilayah Sumba atau Bali sana yang NJOP masih standar. Labuan Bajo ngeri? Labuan Bajo ngeri. Nah, ini juga kan jadi soal menurut kita ya. Yang membuat pemerintah sebenarnya harus sudah sebagai daerah Labuan Bajo ini sebagai daerah premium, ya tentu membuka seluas-luasnya kepada investor untuk berinvestasi di daerah ini. Teman saya juga kemarin mengeluh, mahal sekali harganya. Bukan hanya tanah, ya hidup di Labuan Bajo itu katanya, gila itu. Karena ini Pak Iron, soal masalah ini kan bukan hanya berdampak pada tingginya pembayaran BPTB saja, tapi juga soal masalah pajak bumi dan bangunan juga itu berdampak. Oh ya naik? Iya, naik juga. Yang dulu hanya bayar sampai 70.000, sekarang setelah naiknya NJOP ini sampai ke angka 300.000 pembayaran. Gitu. Ya, ini sangat berdampak semua, bukan hanya berdampak kepada NJOP, juga berdampak kepada PBB. Lalu langkah apa nih yang mau dibuat oleh teman-teman KNPI dan Om Hasan lah? Ya, kemarin kita lakukan advokasi itu tentu harapannya mendesak kepada pemerintah supaya kembali ke harga normal semula ini NJOP ini. Karena setelah kajian kita, ini kan kenaikan ini kan mencapai lebih dari 100% dan ini sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita berharap kepada pemerintah dalam hal ini juga mendorong DPRD supaya mendesak pemerintah agar segera mencabut kembali keputusan itu supaya kembali ke harga normal NJOP itu. Gitu. Itu yang kemarin kita dikembalikan ke harga normal. Iya. Dengan harapan tadi ada tingkat kemahalan kita itu kan turun. Dan gitu. Nah, ini kan Om Hasan mau caleg nih dari Perindo nih. Tidak sedang promosi Om Hasan sih, gitu. Hanya mau katakan gini, jangan-jangan Om Hasan mau caleg ini kan karena gerah dengan NJOP itu atau gimana itu? Ya ini kan tentu apa yang kita lakukan ini kan sebagai panggilan moral. Panggilan moral sehingga hemat saya ini hanya karena kebetulan saya masuk caleg. Tapi soal masalah gerakan-gerakan sosial KNP selama ini kan ya tidak mengenal ruang batasan waktu kan. Tentu kita jauh sebelum saya mengikrarkan diri masuk caleg, kita sudah mulai. Jangan-jangan kan gini, udah saya teriak di luar ini udah capek nggak dengar-dengar, coba masuk sistem gitu. Saya coba berjuang secara sistem atau gimana itu? Ya, hal itu bagi saya Pak Iron ya, jika rakyat Dapil 1 ini memanggil saya, kemudian Tuhan merestui perjuangan saya, ini barangkali tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja itu terjadi kan? Ya, bisa saja itu terjadi. Bisa setelah itu bisa naik tingkat itu. Kalau udah masuk, kan setelah itu kan kabarnya kan
Pilkada. Ya, pilkada. Kaget, Om Hasan. Ini perlu nih orang muda nih. Tapi ada nggak planning ke sana, Om Hasan? Ya, biarkan nanti waktu yang menjawab. Tapi yang penting adalah ini ada suara ya, Ya, ini suara rakyat, suara orang-orang yang merasa waduh kami cukup capek, Ya, cukup capek. lelah juga ya Betul. dengan kenaikan Ya, harga NJP ini. NJP. Nah, dalam satu luasan ini misalkan kemarin itu sampai berapa bayar NJP itu kemarin? Coba dikasih gambaran, misalkan bayar apa? Bayar PTHTB dari transaksi yang pernah Om Hasan. Saya sudah berapa kali bayar itu, Pak? Hampir dua kali ya semenjak keputusan ini naik, NJP ini. Yang biasanya itu saya hanya bayar nilai 80 juta, tapi sekarang begitu NJP ini naik, saya bayar sampai 350 juta. Mati gitu. Iya, karena itu tadi luas tanah kali NJP. Itu hitungannya. Berarti ngeri juga kalau Ngeri, kita punya ngeri. tanah. Karena bicara masalah BPHTB NJP ini Pak Heron, ini kan sebelum balik nama ke pihak pembeli, itu kan masih tanggung jawab pemilik. Kecuali kalau balik nama, BPHT balik nama ke pihak pembeli, itu sudah tidak tanggung jawab lagi bukan tanggung jawab pemilik lagi. Tapi semenjak sertifikat terbit, sebelum balik nama ya ada kewajiban oleh pemilik, yaitu membayar BPHTB. Dan ini masih tanggung jawab pemilik tanah. Kecuali kalau BPHT balik nama baru tanggung jawab si pembeli, bukan lagi tanggung jawab si pemilik. Inilah yang menjadi kendala dari pemilik yang menjual tanah ini semakin malas. Malas akhirnya. Iya, karena itu tadi mereka diperhadapkan dengan biaya yang sangat tinggi pembayaran BPHTB ini. Oke. Ya Mas Hasan, kembali lagi bahwa soal ini adalah keputusan pemerintah Ya. dan keputusan pemerintah adalah pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan, betul. Dan ini sangat politis. Ya. Tidak salah juga Om Hasan ingin masuk ke dalam politik. Oke. Mungkin ada yang mau dikatakan lagi Om Hasan atau? Kita hanya berharap tentu harapan penuh ini kan kita percaya kepada teman-teman di legislator. Sebelum Pak Hasan masuk ke sana gitu. Ya. Supaya terkesan bahwa DPRD ini adalah benar-benar sebagai representasi dari masyarakat. Oke. Karena saya melihat selama ini Pak Heron, banyak maaf saja ini ya. Ya. Oke. Artinya kalau menurut kacamata saya sekarang, DPRD sekarang bukan lagi representasi masyarakat, tapi ada representasi pemerintah. Waduh, Iya. keras Iya. tuh. Artinya bukan sedang saya ini ya yang saya pantau, karena buktinya selama ini banyak kebijakan-kebijakan sosial Ya. pemerintah sekarang yang berdampak terhadap masyarakat, tapi nampaknya kan DPRD hanya diam saja, mengikuti saja keputusan itu. Termasuk soal NJP, ada masalah sosial lain yang sering berkembang selama ini di daerah ini, tapi mana suara dari teman-teman DPRD? Belum mereka. Justru malam saya melempeng. Oke. Padahal ini adalah bagian dari tugas dan fungsi mereka untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Kan ada hak yang melekat pada diri mereka, kan begitu. Sehingga menurut saya ya itu tadi, berharap teman-teman DPRD yang punya kekuatan penuh dari segi politiknya, dia harus bisa bersuara lantang dong. Kan gitu. Iya. Oke lah Mas Hasan. Iya. Sambil menunggu Mas Hasan ada di sana ya. Oke Mas Hasan, terima kasih waktunya Mas Hasan. Siap. Mau berdiskusi dan Ya. saya berharap di waktu yang akan datang kita Om Hasan tetap punya waktu lah, Siap. punya kesempatan Ya. untuk berdiskusi Ya. dengan kita di Sulut Timur, biar teman sahabat-sahabat Sulut Timur juga bisa Siap. terus menyaksikan pencerahan yang baik dari Mas Hasan. Siap. Terima kasih, Mas Siap. Han. Terima kasih.